Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Hai adik-adik kelas 11. Nah, di video kali ini kita bertemu kembali di channel Master Rumus Fisika. Kita akan membahas lebih lanjut tentang teori kinetik gas. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang teori kinetik gas dalam sifat-sifat gas ideal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus-rumus umum dari kinetik gas. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut video ini, yang belum subscribe silahkan subscribe channel Master Rumus Fisika dan tekan lonceng notifikasinya. Oke dek, terima kasih untuk partisipasi kalian. Semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rumus umum gas ideal. Di pertemuan sebelumnya sudah ada 6 ya sifat-sifat umum gas ideal. Yang pertama kita lihat dari ukuran, kemudian dari jumlah partikel, kemudian dari gaya tarik menarik, kemudian dari tumbukan yang terjadi, dan memenuhi atau tidakkah dia terhadap hukum Newton. Dan yang keenamnya itu adalah tentang penyebaran terhadap suatu ruang. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang rumus umumnya. Kak, rumus umumnya apa? Nah, kalau dia sudah tidak ideal lagi, artinya akan terjadi perubahan tekanan, perubahan suhu, terus perubahan volume. Apa yang terjadi? Apa hubungan antara ketiga besaran ini? Begitu ya. Kakak tuliskan di sini, untuk persamaan umum yang harus kalian tahu adalah P dikali dengan P sama dengan N kali dengan R kali dengan T. Sungguh sangat besar kakak buat ini. PPNRT. Apa? PPNRT. Sekali lagi. PPNRT. Jangan lupa, ini rumus dasarnya. PPNRT. Kakak tandai ya, Dik. Kakak kasih rumah dia supaya ingat betul kita persamaan umum dari gas ideal. PPNRT. Oke, Dik, kita tuliskan. Untuk P yang pertama itu adalah tekanan. Ini adalah tekanan. Oke, tekanan itu satuannya apa? Tekanan dekku satuannya adalah Pascal. Satuannya adalah Pascal. Walaupun nanti di buku dituliskan itu satuannya dalam bentuk ATM, atmosfer. Gini sih, kalau ATM itu standar yang sering kita pakai di kehidupan sehari-hari. Terus sering dipakai oleh anak kimia. Pelajaran kimia pasti pakai standar ATM. Tapi kita sebagai orang fisika itu menggunakan satuan Pascal. Secara internasional, satuan dari tekanan itu adalah Pascal. Maka kita gunakan Pascal. Seperti itu ya. Nah, lalu apa lagi, Kak? V yang kedua di sini, kalau V-nya kayak gini berarti ini P besar ya, Dikku. Kalau V besar itu adalah volume. Kakak tuliskan V di sini adalah volume. Nah, volume. Satuan dari volume apa, Dek? Satuan dari volume itu adalah meter pangkat 3. Panjang kali lebar kali tinggi. Luas kali dengan tinggi. Itu adalah rumus dari volume. Maka kakak bikin di sini satuannya adalah meter pangkat 3. Ini sistem internasional. Tapi kalau kimia pasti menggunakan liter. Dan di kehidupan sehari-hari juga seperti itu deh. Yang digunakan adalah liternya gitu. Tapi kita masih mengacu pada perjanjian internasional untuk orang fisika. Baik ya. Nah gini deh. Kalau volume meter pangkat 3, kamu harus tahu antara 1 liter ya itu setara dengan 1 desimeter pangkat 3. Ini harus dicatat karena nanti soal mungkin saja menggunakan liter. Karena di kehidupan sehari-hari kita kan pakai liter tuh. Misal nih beli bensin, Kak bensin lah. Bensin Kak sebanyak 300 meter pangkat 3. Kan bingung tuh ya. Jadi harus digunakan satuannya liter. Jadi kalau misalkan liter hubungkan dari desimeter pangkat 3-nya ke meter pangkat 3. Seperti itu ya. Dan ingat, rumus dari volume itu adalah luas permukaan dikali dengan tingginya. Kali dengan tinggi. Ini matematika ya. Kalau kita orang fisika nggak boleh pakai bahasa Indonesia untuk simbolnya. Berarti untuk volume di fisika dekku, itu rumusnya adalah luas permukaan dikali dengan height. Nah, kan fisika itu semua menyinggung tentang simbol-simbolnya. Volume itu adalah area dikali dengan height. Berarti luas permukaan dikali dengan tinggi suatu bangun tersebut.
Seperti itu. Wajib ya. Karena di fisika T itu adalah time. Time itu adalah waktu. Hati-hati menggunakan simbol. Gitu ya. Baik. PP udah. P yang pertama adalah tekanan, P yang kedua adalah volume, P yang pertama satuannya adalah Pascal. Dan ingat, 1 Pascal dekku itu setara dengan 1,01 dikali dengan 10 pangkat 5. 1 ATM ya. 1 ATM itu setara dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, kadang-kadang sering sekali digunakan satuannya ATM. Nah, itu ya. Nah, terus apa lagi? Kemudian di sini ada N kecil. N itu adalah menunjukkan banyaknya, jumlahnya, jumlah molekul zat, jumlah mol, ya kan? Kalau dia di besaran pokok itu kan ada jumlah mol, gitu ya. Nah, jadi kakak bikin di sini, ini adalah jumlah mol. Jumlah mol. Kenapa N? N itu adalah number. Seperti itu. Apalagi di sini ada R. R itu apa? R ini dekku adalah tetapan umum gas ideal. Nah, tetapan umum gas. Berarti sudah ditetapkan ya. Tetapan umum gas itu berapa? 8,314 Joule per mol Kelvin. Wajib nih. 8,314 Joule per mol Kelvin. Di fisika kita pakai ini, tapi kalau dia di kimia beda lagi. Di kimia itu pakai kalori per mol, terus di sini derajat Celcius. Wajib tuh diperhatikan perbedaannya. Mungkin nanti kan ada angka yang berbeda karena satuan mereka itu berbeda di bawah. Bisa ya? Baik, sekarang kita ambil yang ke 5, T, komponen T. T itu kalau dia T besar adalah suhu. Nah, secara internasional suhu itu satuannya adalah Kelvin. Jadi kakak bikin di sini Kelvin. Walaupun di kehidupan sehari-hari yang kita gunakan itu adalah Celcius. Dan orang kimia biasanya pakai Celcius. Jadi kalau Celcius ingat tuh ya, derajat Celcius kalau kita ubah ke Kelvin, berarti ini harus ditambah dengan 273. Kenapa? Paling bawahnya Celcius itu adalah 0. Paling bawahnya Kelvin itu adalah 273. Paling atasnya adalah 373. Kalau Celcius paling atasnya adalah 100. Masih ingat ya pelajaran itu? Jadi wajib kita konversikan kemarin. Bisa kira-kira? Bisa ya? Oke, baik. Kak, kalau kayak gini kan masih persamaan perkalian. Kalau kita ngambil dari persamaan tekanannya aja boleh, Kak? Boleh. Supaya kita tahu hubungan tekanan dengan volume ini. Atau tekanan dengan suhu, bagaimana hubungannya, kayak gitu ya. Baik, tinggal kita cincau-cincau aja tuh ya, Dek. Jadi kakak bikin di sini P, misal saja P yang kita gunakan. Maka volume yang jadi penyebut kan? Berarti P sama dengan N dikali dengan R dikali dengan T dibagi dengan volume. Kalau kalian jumpai persamaan yang seperti ini sama aja. Bodoh aja. Iki loh, P kali P, PP sama dengan N kali R kali T kali 1. NRT kan? Berarti PP NRT. Nah, inilah dia, Dek. Rumus umum dari gas ideal. Bisa ya? Baik, kita ambil contoh soal supaya makin mengerti untuk aplikasinya ya. Contoh soal. Misalnya, Dek, setengah mol gas ideal. Setengah mol gas ideal. Sudah? Dengan volume X. Dengan volume X meter pangkat 3. Berarti dalam bentuk besaran. Kan udah pakai X aja dia ya. Nah, berarti ini penurunan rumusnya nanti ya, Dek. Dengan volume X meter pangkat 3 dan tekanan. Nah, ini. Dan tekanan misal ya Y Pascal. Y Pascal. Nah, kemudian berapakah suhu gas tersebut? Suhu gas tersebut. Nah, ini pertanyaannya.
Bisa kira-kira? Kak, stop dulu Kak, biar kami yang kerjain. Silahkan, pausekan video ini, lalu kerjakan, lalu lihat nanti pembahasannya. Oke? Nah, kita lanjut. Sekarang udah selesai, sekarang kita samakan jawaban kalian ya. Perhatikan, apa yang diketahui? Setengah mol. Setengah mol ini adalah jumlah mol. N ya. Jadi kakak tuliskan di sini N. N-nya dek, nilainya adalah setengah. Cocok ya. Terus volumenya adalah X. Volumenya adalah X. Meter pangkat 3. Terus tekanannya adalah Y. Tekanan itu adalah P. Maka P di sini adalah Y Pascal. Terus yang ditanya apa? Suhu. Yang ditanya adalah T. Oke, tinggal masukkan saja ini ya. Yuk, dengan cepat, dengan selamat, kita selamatkan ini. Yuk, PPN kali R kali T. Masuk. P-nya berapa yuk? P-nya itu adalah Y. Oke. Volumenya berapa? X. N-nya berapa? Setengah. R-nya berapa? 8,314 ya. 8,314 kali T-nya berapa? T-nya lah yang ditanya. Iya kan, Dek? Oke, T di sini. Masih kelihatan kakaknya? Masih baik. Sekarang tinggal kita kali silang. Yuk, ini kemari, yang ini kemari. Begitu kan? Yuk. 2YX sama dengan 8,314 dikali dengan suhu. Yang ditanya itu adalah suhu, Dek. Nah, ini. Suhu, ya kan? Berarti ini dong. Iya, betul. Maka di sini kakak tuliskan T-nya. Teman suhu jadi penyebut. Berarti 2YX per 8,314. Kita matikan saja boleh? Boleh ya. 2 dengan 8 berarti 8-nya itu 4. 314 itu 150 tambah dengan 7 berarti 157. Benar? Benar ya. Kita matikan saja ya. Sub. Baik. Maka di sini jawabannya adalah YX per 4,157. Satuannya apa? Satuannya kan T nih. Satuannya adalah Kelvin. Nah, seperti itu. Gampang kan? Tinggal masukkan ke rumus. Baik deh, untuk siswa SMA kelas 11, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kalian ya. Atau untuk melatih kemampuan kalian atau pemahaman kalian, coba cari soal-soal lainnya yang lebih tinggi dia dari sini atau yang setara gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau menurut kalian ini adalah channel yang sangat bermanfaat, share sebanyak-banyaknya. Ajak teman kalian untuk belajar bersama kakak di sini, Master Rumus Fisika. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, Dek. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.